액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Suci Bintang Maharani dengan NPM 2022 0150 1784. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kebutuhan layanan sasaran layanan peserta didik, konseli, dan klien. Yang pertama ini ada deskripsi kebutuhan. Analisis kebutuhan atau need assessment peserta didik di lingkungan sekolah dimasukkan dalam rumusan perilaku-perilaku diharapkan yang dapat dipahami dan dikuasai oleh peserta didik dalam berperilaku di sekolah dan di luar sekolah. Adapun analisis kebutuhan layanan yang menjadi sasaran adalah peserta didik yang sering disebut konseli ataupun klien dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Berdasarkan psikologi perkembangan, ada tugas-tugas perkembangan yang telah disepakati, yaitu standar kompetensi kemandirian peserta didik atau bisa disingkat SKKPD. Selanjutnya pemahaman terkait standar kompetensi kemandirian peserta didik dan juga tugas perkembangan peserta didik penting untuk dipahami karena sebagai dasar dikembangkannya perangkat kinerja, bimbingan dan konseling, dan juga program bimbingan dan konseling. Langkah awalnya yaitu berupa need assessment atau analisis kebutuhan yang didukung dengan pemahaman konselor mengenai SKKPD dan tugas perkembangan, maka dapat dihasilkan serta mengembangkan perangkat kinerja dan program bimbingan dan konseling yang ideal dan tepat sasaran. Selanjutnya ada standar kompetensi peserta didik menurut Apkin. Sebagaimana kinerja guru yang ukuran keberhasilannya dipatok dengan standar kelulusan, maka kinerja konselor keberhasilannya diukur dengan tingkat ketercapaian standar kemandirian peserta didik. Standar kemandirian ini terdiri atas 11 aspek perkembangan dan setiap aspek terjabar ke dalam 3 peringkat tujuan dan terakomodasi ke jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pembuatan program BK mengacu kepada analisis kebutuhan konseli yang didapatkan dari hasil penyebaran instrumentasi non-tes, misalnya seperti AUM, ITP, DCM, dan sebagainya. Seperti yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN, konten yang terdapat dalam SKKPD meliputi aspek perkembangan, tataran atau internalisasi, tujuan, dan setting atau wilayah layanan yang dijelaskan sebagai berikut. Di sini saya akan menyebutkan aspek perkembangan. Yang pertama itu adalah landasan hidup religius. Yang kedua adalah landasan perilaku etis. Yang ketiga kematangan emosi. Yang keempat kematangan intelektual. Yang kelima itu ada kesadaran tanggung jawab sosial. Yang keenam itu ada kesadaran gender. Yang ketujuh ada pengembangan pribadi. Yang kedelapan perilaku kewirausahaan. Dan yang kesembilan ini ada wawasan dan kesiapan karir. Lalu yang ke-10 ada kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir ada kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Selanjutnya ada tataran atau internalisasi tujuan. Yang pertama ini ada pengenalan, yang kedua akomodasi, yang ketiga tindakan, lalu ada setting atau wilayah layanan. Yang pertama itu ada SD atau MI, yang kedua ada SLTP atau SMP, yang ketiga ada SLTA atau SMA, SMK, dan SMK. Dan yang keempat ini ada perguruan tinggi. Oke, selanjutnya ada tugas perkembangan peserta didik. Tugas-tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Namun apabila gagal, akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan atau menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Tugas-tugas perkembangan peserta didik berisi serangkaian tugas yang perlu dipenuhi oleh siswa remaja yang jika berhasil dipenuhi membawa rasa kesejahteraan dan bahagia, dan jika gagal akan mengalami kesulitan pada pemenuhan tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa.
tugas perkembangan yang terdapat dalam pembahasan ini yaitu tugas perkembangan peserta didik usia sekolah dasar, usia remaja, dan usia dewasa awal. Yang pertama ini tugas perkembangan usia sekolah dasar yaitu umur 7-12 tahun. Yang pertama ada belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang ketiga, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelamin. Yang keempat, belajar keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Oke, yang kedua ini ada tugas perkembangan usia remaja atau SMP dan SMA yaitu umur 13-19 tahun. Yang pertama, menerima fisika sendiri berikut keragaman kualitasnya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal. Yang ketiga, mampu bergaul dengan teman sebaya atau orang lain secara wajar. Yang keempat, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Oke, yang ketiga, tugas perkembangan usia dewasa awal atau mahasiswa yaitu 20-40 tahun. Yang pertama ini mengembangkan sikap, wawasan, dan pengalaman atau nilai-nilai agama yang dianutnya. Yang kedua, memperoleh atau mulai memasuki pekerjaan. Yang ketiga, memilih pasangan hidup. Dan yang keempat, mulai memasuki pernikahan dan hidup berkeluarga. Oke, yang selanjutnya ada keterkaitan standar kompetensi peserta didik dengan tugas perkembangan. Yang pertama ini, berbagai aspek perkembangan yang terdapat dalam SKKPD pada dasarnya dirujuk dari mengasuh, merawat, dan juga mendidik anak. Yang kedua, mengelola hidup rumah tangga. Yang ketiga, memperoleh kemampuan dari kemantapan karir. Dan yang keempat, mengambil tanggung jawab atau peran sebagai warga masyarakat. Dan yang terakhir, mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Dengan demikian, antara tugas perkembangan dan aspek perkembangan yang terdapat dalam SKKPD memiliki keterkaitan yang sangat erat. Menurut Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas, aspek-aspek perkembangan dalam SKKPD selanjutnya menjadi rumusan kompetensi yang dirujuk oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam mempersiapkan rancangan pelaksanaan dari berbagai kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Rumusan kompetensi tersebut dikembangkan lebih rinci menjadi tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh peserta didik atau konseli dalam berbagai tataran internalisasi. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.